Pernahkah Anda merasakan bisikan intuitif yang membimbing langkah Anda di tengah kebingungan, seolah ada suara tak terlihat yang menuntun? Atau mungkin Anda pernah terhanyut dalam kedamaian tak terkira saat berdoa, meditasi, atau saat memanjatkan puji syukur, merasakan koneksi yang begitu mendalam hingga melampaui batas-batas diri. Selama ribuan tahun, pengalaman-pengalaman spiritual yang mendalam ini seringkali dianggap sebagai misteri suci, sebuah anugerah ilahi yang menampakkan diri dalam momen-momen tertentu dalam hidup manusia. Namun, bagaimana jika sebenarnya Sang Pencipta telah menanamkan alat komunikasinya, sebuah antena spiritual dalam diri kita sejak awal? Godspot, titik Tuhan dalam otak manusia, jembatan sains dan spiritual. Ilmu pengetahuan modern, khususnya neuroscience, kini mulai menguak tabir di balik fenomena-fenomena ini. Para cendekiawan dan peneliti telah menemukan sesuatu yang begitu menakjubkan, sesuatu yang mereka sebut sebagai Godspot atau titik Tuhan dalam otak manusia. Sebuah area, atau lebih tepatnya, sebuah jaringan kompleks di dalam struktur neurologis kita yang secara intrinsik terkait dengan pengalaman spiritual dan religius. Apakah ini bukti ilmiah bahwa kita memang diciptakan dengan kapasitas bawaan untuk terhubung dengan Sang Pencipta? Ataukah ini sekadar mekanisme biologis yang menjelaskan mengapa manusia begitu rentan terhadap pengalaman transenden? Mari kita selami misteri yang mempertemukan sains dan spiritualitas ini, menjelajahi implikasi mendalamnya bagi pemahaman kita tentang diri dan alam semesta. Apa itu Godspot? Menguak temuan neuroscience. Istilah Godspot mungkin terdengar sensasional. Namun ia merujuk pada sebuah konsep ilmiah yang serius dalam neurobiologi, bidang studi yang mencoba memahami dasar neurologis dari pengalaman religius dan spiritual. Konsep ini dipopulerkan oleh neurolog ternama Profesor V.S. Ramachandran dari University of California, San Diego. Dalam penelitiannya yang revolusioner, Ramachandran dan timnya mengamati pasien dengan epilepsi lobus temporal. Mereka menemukan bahwa ketika area tertentu di lobus temporal pasien ini terstimulasi, baik secara alami oleh aktivitas kejang atau melalui stimulasi eksternal, para pasien seringkali melaporkan pengalaman spiritual yang intens, bahkan transenden. Pengalaman ini bisa berupa sensasi kehadiran ilahi yang kuat, pencerahan mendadak, atau perasaan persatuan dengan alam semesta. Temuan ini mengarah pada sebuah hipotesis yang menarik. Mungkin ada sirkuit Tuhan, Godspot, di dalam otak kita. Sebuah jaringan neural yang secara khusus didedikasikan atau sangat terlibat dalam memproses informasi yang berkaitan dengan spiritualitas. Sirkuit ini akan aktif ketika kita berdoa, bermeditasi, berzikir, atau merasakan kedekatan dengan yang ilahi. Ini bukan berarti Tuhan berada di dalam lobus temporal, melainkan bahwa otak kita memiliki mekanisme bawaan yang memungkinkan kita untuk mengalami konsep dan sensasi spiritual tersebut. Ini membuka pintu untuk memahami pengalaman spiritual bukan lagi sebagai sesuatu yang sepenuhnya eksternal, melainkan juga sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kesadaran dan biologi otak kita. Anatomi Godspot, kelenjar pineal dan neurokimia transenden. Lalu, di mana sebenarnya Godspot ini bersemayam secara fisik di dalam otak kita? Meskipun bukan satu titik tunggal, salah satu struktur yang sering dikaitkan kuat dengan pengalaman spiritual adalah kelenjar pineal atau pineal gland. Kelenjar kecil berbentuk kerucut pinus ini terletak jauh di tengah otak, tepat di antara dua belahan otak.
Selama berabad-abad, kelenjar pineal telah menarik perhatian para filsuf dan mistikus. René Descartes, filsuf abad ke-17, bahkan menyebutnya sebagai pusat jiwa atau tempat duduknya roh, percaya bahwa inilah jembatan antara tubuh fisik dan kesadaran non-fisik kita. Secara ilmiah, kelenjar pineal dikenal karena perannya dalam mengatur ritme sirkadian atau siklus tidur bangun melalui produksi hormon melatonin. Namun, penelitian modern juga mengungkap beberapa karakteristik unik lain yang membuatnya begitu menarik dalam konteks spiritualitas. Pertama, struktur kristal piezoelektrik. Beberapa ilmuwan menemukan bahwa kelenjar pineal mengandung mikrokristal kalsit yang memiliki sifat piezoelektrik. Artinya, kristal-kristal ini dapat menghasilkan medan listrik kecil atau bahkan cahaya ketika ditekan atau mengalami vibrasi. Apakah ini bisa menjadi cahaya internal yang dirasakan dalam pengalaman spiritual? Ini masih spekulatif, tetapi sangat memprovokasi pemikiran. Kedua, produksi DMT atau dimethyltryptamin. Lebih kontroversial namun tak kalah menarik. Beberapa peneliti menghipotesiskan bahwa kelenjar pineal dapat memproduksi DMT, sebuah molekul psikoaktif alami yang sering disebut sebagai molekul jiwa. DMT ditemukan dalam banyak organisme dan dikenal dapat menginduksi pengalaman visual dan transenden yang intens, mirip dengan laporan pengalaman kematian mendekat atau pengalaman spiritual mendalam. Apakah kelenjar pineal adalah pabrik DMT internal yang diaktifkan dalam kondisi kesadaran tertentu, membuka gerbang persepsi spiritual? Selain struktur spesifik seperti kelenjar pineal, saat gut spot atau sirkuit spiritual ini aktif, otak kita dibanjiri oleh koktail neurokimia yang luar biasa. Neurotransmitter inilah yang bertanggung jawab atas perasaan positif yang sering menyertai pengalaman spiritual. Endorfin, hormon kebahagiaan alami tubuh, berfungsi sebagai pereda nyeri dan pemicu euforia. Inilah yang menyebabkan perasaan bahagia dan kegembiraan yang mendalam. Serotonin, regulator suasana hati yang penting, berkontribusi pada perasaan tenang, damai, dan kesejahteraan. Oksitosin, sering disebut hormon cinta atau hormon ikatan. Oksitosin memicu perasaan terhubung, kasih sayang, dan empati. Kombinasi neurokimia inilah yang menjelaskan mengapa pengalaman spiritual seringkali disertai dengan perasaan damai, bahagia, cinta universal, dan koneksi yang luar biasa mendalam. Ini bukan sekedar emosi, melainkan manifestasi biologis dari sebuah state kesadaran yang tinggi. God Spot dalam perspektif Al-Quran. Sains dan wahyu berjabat tangan. Mungkin yang paling menakjubkan dari semua ini adalah bagaimana temuan neuroscience modern ini seolah-olah menggemakan kearifan yang telah disampaikan dalam kitab suci seperti Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ambil contoh, Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Bagi para mufasir, penafsir Al-Quran, modern ayat ini bukan sekadar perintah abstrak, melainkan bisa diinterpretasikan sebagai sebuah petunjuk operasional, sebuah panduan untuk mengaktifkan dan mengoptimalkan God Spot kita. Konsep mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam Islam melibatkan pengulangan nama-nama Allah, doa, dan kontemplasi. Ini adalah bentuk latihan mental yang intens dan konsisten. Dalam konteks neuroscience, latihan seperti ini secara langsung akan melatih sirkuit neural yang bertanggung jawab atas fokus, konsentrasi, dan regulasi emosi. Semakin sering kita mengingat Allah, semakin terlatih dan aktif sirkuit spiritual ini. Ini mirip dengan bagaimana seorang atlet melatih ototnya. Semakin sering digunakan, semakin kuat dan efisien ia bekerja. Ini juga sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, hati yang bersih adalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Dalam konteks ini,
hati bisa dipahami sebagai pusat spiritual dan kesadaran kita. Dengan menjaga hati tetap bersih, melalui zikir dan perbuatan baik, kita membuatnya lebih reseptif terhadap cahaya ilahi. God spot dengan segala kompleksitas neurologisnya bisa jadi adalah cermin fisik dari hati spiritual kita. Sebuah perangkat biologis yang saat terkalibrasi dengan baik mampu menangkap dan memproses frekuensi spiritual. Ini adalah titik di mana sains dan spiritualitas tidak lagi berlawanan, melainkan saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang eksistensi kita. Eksperimen ilmiah memindai otak saat bermeditasi dan berdoa. Untuk lebih memahami fenomena ini secara empiris, mari kita tengok penelitian pionir yang dilakukan oleh Dr. Andrew Newberg, seorang ahli neuroscience dari University of Pennsylvania. Dr. Newberg adalah salah satu pelopor dalam bidang neurotheology, menggunakan teknologi pencitraan otak canggih untuk memindai otak individu dari berbagai latar belakang spiritual saat mereka terlibat dalam praktik keagamaan dan meditasi. Dalam eksperimennya, Dr. Newberg memindai otak biarawan Buddha saat meditasi mendalam, biarawati Katolik saat berdoa, dan bahkan praktisi Muslim saat berzikir. Hasil pemindaian otak mereka secara konsisten menunjukkan pola aktivitas neural yang serupa dan menarik. Pertama, peningkatan aktivitas di lobus frontal. Area ini dikenal sebagai pusat perhatian, konsentrasi, dan fungsi eksekutif. Saat peserta fokus pada doa atau meditasi, lobus frontal mereka menunjukkan peningkatan aktivitas yang signifikan, mengindikasikan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Kedua, penurunan aktivitas di lobus parietal. Lobus parietal bertanggung jawab atas orientasi spasial dan persepsi diri, membedakan saya dari lingkungan. Menariknya, selama pengalaman spiritual mendalam, aktivitas di area ini menurun drastis. Penurunan ini sering dikaitkan dengan hilangnya rasa batas diri, sensasi melebur dengan alam semesta, atau perasaan tanpa ego yang sering dilaporkan selama pengalaman spiritual mendalam. Ketiga, aktivitas otak yang tersinkronisasi. Pemindaian juga menunjukkan adanya sinkronisasi gelombang otak di seluruh bagian otak, khususnya gelombang theta dan gamma, yang biasanya terkait dengan keadaan kesadaran tinggi, intuisi, dan proses kognitif mendalam. Ini menunjukkan keadaan kesadaran yang sangat terintegrasi dan koheren. Dalam kondisi neurologis inilah, manusia melaporkan pengalaman yang dalam spiritualitas disebut bersatu dengan yang ilahi, atau dalam tradisi Sufi, fana fillah, lenyap dalam Tuhan. Temuan Newberg memberikan jembatan yang kuat antara pengalaman subjektif yang mendalam dan perubahan objektif yang dapat diukur di dalam otak, menunjukkan bahwa pengalaman spiritual bukan sekedar khayalan, tetapi memiliki dasar biologis yang nyata. Aplikasi praktis melatih otot spiritual Anda. Jika God spot adalah sirkuit di otak kita, maka layaknya otot, ia bisa dilatih dan dioptimalkan. Berita baiknya, Anda tidak perlu menjadi seorang biarawan atau biarawati untuk mengaktifkan potensi spiritual ini. Ada beberapa cara praktis yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi atau zikir rutin. Luangkan waktu 15-20 menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan. Fokus pada nafas, mengulang mantra atau nama-nama suci atau zikir, atau merenungkan makna kehidupan. Latihan fokus yang konsisten ini secara bertahap akan memperkuat sirkuit neural yang terlibat dalam pengalaman spiritual. Mindfulness. Latih diri untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Rasakan sensasi saat makan, dengarkan suara di sekitar Anda dengan penuh kesadaran. Amati detail dalam interaksi sehari-hari. Mindfulness
membantu menenangkan celotehan pikiran dan membuka jalan menuju kesadaran yang lebih dalam. Bersyukur. Praktikkan rasa syukur secara mendalam. Setiap hari, tuliskan atau pikirkan setidaknya 3 hal yang Anda syukuri. Rasa syukur telah terbukti mengaktifkan pusat penghargaan di otak, melepaskan dopamin dan oksitosin yang meningkatkan perasaan bahagia dan koneksi. Alam terbuka. Habiskan waktu di alam. Kontak dengan pepohonan, air mengalir, atau pemandangan gunung dapat memicu perasaan kagum, keindahan, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yang secara langsung meningkatkan spiritualitas. Yang paling menarik adalah konsep neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan luar biasa otak untuk mengubah struktur dan fungsinya sebagai respons terhadap pengalaman dan latihan. Ini berarti Godspot Anda atau jaringan spiritual di otak Anda benar-benar dapat tumbuh dan berkembang. Orang yang secara rutin berlatih spiritualitas menunjukkan perubahan fisik pada otaknya seperti penebalan korteks, peningkatan konektivitas neural, dan pertumbuhan syaraf baru. Semakin Anda melatihnya, semakin kuat dan responsif otot spiritual Anda. Kritik dan batasan tidak semudah itu. Meskipun konsep Godspot sangat provokatif dan menjanjikan, penting untuk mendekatinya dengan perspektif yang seimbang dan kritis. Tidak semua ilmuwan sepakat dengan gagasan satu titik spiritual di otak. Jaringan otak bukan satu titik. Beberapa ilmuwan seperti Prof. Brick Johnstone berpendapat bahwa pengalaman spiritual melibatkan jaringan otak yang sangat kompleks dan tersebar luas, bukan hanya satu titik spesifik. Ini adalah kerja orkestra seluruh bagian otak, bukan solo performance dari satu area saja. Menjelaskan bagaimana, bukan mengapa. Neuroscience bisa menjelaskan bagaimana otak kita memproses pengalaman spiritual, mekanisme neural, pelepasan neurokimia, tetapi ia tidak dapat menjawab mengapa kita memiliki kapasitas spiritual ini sejak awal, ataukah pengalaman tersebut berasal dari entitas eksternal yang nyata. Sains menjelaskan proses, spiritualitas memberikan makna. Resiko reduksionisme. Ada resiko mereduksi pengalaman spiritual yang mendalam, kompleks dan penuh makna menjadi sekadar aktivitas neural atau reaksi kimiawi. Ini dapat menghilangkan dimensi transenden dan agung dari pengalaman tersebut. Penting untuk diingat bahwa sains dan spiritualitas bukanlah musuh, melainkan dua cara pandang yang berbeda untuk memahami realitas yang sama. Sains memberikan lensa objektif untuk memahami mekanisme fisik, sementara spiritualitas memberikan dimensi makna, tujuan, dan koneksi yang melampaui materi. Keduanya, jika dipahami dengan benar, dapat saling melengkapi. Kesimpulan, rekonsiliasi sains dan spiritual. Jadi, apa arti semua temuan ini bagi kita? Godspot, terlepas dari perdebatan detailnya, bukan tentang membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan. Sebaliknya, ia menunjukkan sesuatu yang lebih fundamental, bahwa kita, sebagai manusia, memang diciptakan dengan kapasitas dan predisposisi bawaan untuk mengalami yang ilahi. Otak kita dilengkapi dengan perangkat keras yang memungkinkan kita untuk mencari, merasakan, dan terhubung dengan dimensi spiritual. Bayangkan Godspot sebagai antena radio dan spiritualitas sebagai frekuensi universal. Antena itu tidak menciptakan sinyal radio, tetapi ia memungkinkan kita untuk menangkap dan memproses sinyal yang sudah ada di udara. Dalam bahasa sains, kita berbicara tentang neurotransmitter, gelombang otak, dan konektivitas neural. Dalam bahasa spiritual, kita berbicara tentang zikir, doa, kontemplasi, dan mukasyafah, tersingkapnya tabir ketuhanan. Keduanya adalah deskripsi dari realitas yang sama, dijelaskan dari sudut pandang dan tingkat analisis yang berbeda. Pertemuan antara sains dan spiritualitas di titik ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih holistik tentang diri kita.
Ini mengundang kita untuk tidak hanya mencari kebenaran di luar, tetapi juga melihat ke dalam, memahami bagaimana biologi kita adalah bagian integral dari perjalanan spiritual kita. Penutup dan ajakan bertindak. Pertanyaan terpenting bukan lagi apakah God spot itu ada, melainkan sudahkah kita mengoptimalkan potensi spiritual yang telah Tuhan tanamkan dalam diri kita? Jika potensi ini ada, dan sains menunjukkan cara untuk mengaktifkannya, mengapa tidak kita manfaatkan? Saya mengajak Anda untuk memulai perjalanan eksplorasi spiritual Anda hari ini. Luangkan 10 menit untuk hening dan refleksi. Cukup duduk dan amati napas Anda, atau pikirkan makna hidup. Praktikan rasa syukur yang mendalam. Sebelum tidur, ingat dan syukuri 3 hal yang baik yang terjadi pada Anda. Amati perubahan dalam hidup Anda. Perhatikan bagaimana perasaan Anda berubah, bagaimana perspektif Anda meluas, dan bagaimana koneksi Anda dengan diri, orang lain, dan yang ilahi menjadi lebih kuat. Kebenaran ilmiah dan spiritual akhirnya bertemu, menunjukkan bahwa kita memang makhluk yang terhubung dengan sumber yang lebih besar, dengan potensi tak terbatas untuk kebahagiaan, kedamaian, dan pencerahan. Jika video ini bermanfaat dan menginspirasi, bagikanlah ke orang-orang terdekat Anda. Bantu kami menyebarkan kesadaran ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Denyar Semesta untuk eksplorasi sains dan spiritual yang lebih dalam lagi. Sampai jumpa di pencerahan berikutnya.